Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat begitu banyak ya. Di antaranya adalah tetap dalam taman-taman surga ya, yaitu majelis ta'lim. Pertemuan kita kedua kali ini dalam pembahasan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, masih melanjutkan bahasan yang kemarin tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Baik, dengan sanad yang telah dijelaskan kemarin, dilanjutkan. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lelaki itu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan rambut yang hitam sekali, baju yang putih sekali, tidak terlihat sama sekali tanda-tanda bekas melakukan satu perjalanan yang panjang, dan tidak dikenal oleh satu orang pun sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian ia bertanya lagi setelah bertanya tentang masalah Islam. Nah, ia bertanya lagi tentang masalah iman. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, iman itu adalah Anda beriman kepada Allah, Anda beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, Anda beriman kepada kitab-kitabnya Allah, Anda beriman kepada para rasulnya Allah, Anda beriman pada hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka laki itu menjawab, engkau benar. Engkau benar. Taib, dalam hadis ini ada beberapa faidah bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada malaikat Jibril, kepada orang tadi, yaitu yang memakai baju yang putih tadi, bahwasanya rukun iman itu ada 6. Kemarin dijelaskan rukun Islam itu ada 5. Taib, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, sekarang rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah beriman kepada para malaikat. Yang ketiga beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima beriman akan terjadinya hari kiamat. Yang keenam beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sekarang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang pertama, ia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Allah itu Maha Esa. Dari segala sesuatunya Allah Maha Esa. Dari zatnya, wujudnya Allah Maha Esa. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sifatnya pun Allah Subhanahu wa taala Esa. Dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala Esa. Darmawannya Allah Subhanahu wa taala Esa. Tidak sama dengan darmawannya makhluk. Kayanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Ghani,
sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maha kayanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kayanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, af'alnya Allah Subhanahu wa taala itu pun Maha Esa. Tidak ada satupun makhluk walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa tadi, dalam wujudnya Allah Esa, dalam sifatnya Allah Esa, dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada sekutu dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika seseorang ia mengikrarkan kalimat syahadat, maka yang harus difahamkan kepada dia adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala esa dalam memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala esa dalam memberikan rizki, tidak ada zat lain yang memberikan rizki kepada kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita, maka hendaklah kita pun hanya mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada sekutu dalam peribadatan kepada Allah. Kemudian mengimani di sini karena berkaitan dengan rukun iman. Yang kita pelajari kemarin, rukun Islam berkaitan dengan amal-amal zahir. Semuanya bisa terlihat. Syahadat dalam rukun Islam, syahadat bisa dilihat. Seseorang bersaksi, "Anda mau masuk Islam." "Pak Ustadz, saya mau masuk Islam." Ya, Anda ucapkan kalimat syahadat, Anda meyakini tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda meyakini itu, silakan Anda untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka dia ucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa terlihat. Bisa terlihat dan bisa terdengar oleh kita apa yang dia ucapkan. Karena Islam berkaitan dengan amal-amal zahir. Salat berkaitan dengan amal zahir, dia terlihat. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Zakat terlihat, puasa terlihat, disodorkan makanan dan dia tidak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Karena saya sedang berpuasa, Pak. Oh, berarti terlihat. Haji sudah jelas, dia harus wukuf di Arafah, terlihat. Dia harus tawaf di Baitullah, terlihat. Dia harus sa'i di Safa dan Marwah, terlihat. Nah, sekarang rukun iman. Nah, iman ini tidak terlihat karena amalannya adalah amalan hati. Amalan hati. Maka ketika masuk ke rukun iman, yang arti iman di sini adalah mengimani dalam arti membenarkan dalam hati. Mengimani, membenarkan dalam hati. Ya. Maka disebut seseorang beriman. Nah, maka ketika di zaman Nabi SAW ada seseorang yang digolongkan dengan orang Islam, hukumnya sama dengan hukum orang Islam, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dia dihukumkan bukan orang yang beriman. Dia adalah orang munafik. Ya, bahkan mereka kekal dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka salat. Walaupun mereka salat, walaupun mereka zakat. Walaupun mereka menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena inti daripada amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Iman. Nah, ketika iman di dalam hati ia tidak membenarkan ya Allah Subhanahu wa taala, tidak membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gugur semua amalan yang dia kerjakan. Nah, makanya masalah iman ini adalah iman dalam arti membenarkan dalam hati. Jadi porosnya ini adalah hati dia. Ya, ketika hati dia membenarkan Allah, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah beriman kepada malaikat. Apa maksud daripada beriman kepada malaikat? Ia mengimani seluruh malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jumlahnya apakah 10? Jumlah malaikatnya Allah banyak sekali. Banyak sekali. Di antara ulama yang mengatakan bahwasanya itu yang wajib kita ketahui adalah 10. Yang wajib kita ketahui. Tapi kalau jumlah malaikat itu sendiri banyak sekali. Dikatakan jumlah mereka sangat banyak. Tiada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tarik garis lurus dari atas Baitullah, itu nanti akan ketemu dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Sebagaimana di Baitullah ada manusia yang tawaf, begitu pula di Baitul Ma'mur. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala ciptakan 70.000 malaikat hanya untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Setelah masuk Baitul Ma'mur tidak akan pernah keluar lagi. Setiap hari Allah ciptakan 70.000 malaikat. Setiap hari. Sampai hari ini berapa miliar malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan malaikatnya nggak kelihatan, betul nggak terlihat, makanya masuk ke dalam rukun iman. Masuk ke dalam rukun iman. Ketika wahyu datang kepada Nabi SAW, dibawa oleh malaikat Jibril, tidak ada sahabat yang melihatnya. Tidak ada sahabat yang melihatnya. Nah, ketika mereka membenarkan perkara demikian, datang malaikat kepada Nabi SAW, maka mereka beriman. Karena mereka membenarkan sesuatu yang tidak mereka lihat. Nah, Nabi SAW bersabda tentang jumlah malaikat demikian banyak. At-totis sama wahuqqalaha anta itto. Langit mengeluarkan suara berdecit. Kalau kita punya rumah terbuat dari kayu, rumahnya 2 tingkat. Nah, maka kalau ada orang berjalan di atas, ya apalagi kalau dia memiliki berat badan yang over misal, maka suara langkah dia berjalan di lantai 2 itu bisa kita ketahui. Kenapa? Karena suara decitan kayu tersebut. Nah, langit ini mengeluarkan suara berdecit, ya, dan layak untuk berdecit kata Nabi SAW. Wahuqqalaha anta itto, dan layak untuk berdecit. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat pun di langit sekedar satu kaki. Satu kaki, kurang lebih 1 jengkal, bisa jadi 1 jengkal. Tidak ada tempat 1 jengkal pun di langit yang Allah Subhanahu wa taala kecuali di tempat tersebut ada malaikat yang sedang bersujud atau malaikat sedang ruku. Langit yang pertama dibandingkan dengan langit yang kedua, langit kedua lebih luas. Ya, dibandingkan sekarang kita tinggal di planet bumi, ketika kita melihat langitnya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak ada batas. Ya. Sehingga ketika Hubble menemukan teleskopnya, beliau mengambil kesimpulan bahwasanya setiap hari langitnya Allah Subhanahu wa taala itu meluas. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit itu kami yang menciptakan, wa inna lamusi'un, dan kami yang meluaskan. Jadi setiap saat itu langit meluas terus. Dan langit yang pertama dibandingkan langit yang kedua itu lebih luas lagi langit yang kedua. Demikian seterusnya sampai langit ke-7. Jadi berapa banyak malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Banyak sekali. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang kita ketahui yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada 4. Kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa. Dan Nabi kita Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan kitab, yaitu Al-Quran. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu, bukan satu kitab, tapi kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah kalamullah yang qadim. Jadi kitab Allah ini adalah kalamullah yang qadim. Itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, berdiri sendiri. Allah menurunkannya kepada sebagian rasulnya. Tadi dijelaskan kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan kita berkeyakinan bahwasanya isi daripada kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya adalah hak benar isinya. Semuanya adalah hak benar isinya. Dan sebagai penyempurna adalah kitab yang paling terakhir, yaitu kitab Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, maka Al-Quran menghapuskan syariat-syariat yang telah Allah tetapkan pada kitab-kitab yang terdahulu.
Selanjutnya, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang satu syariat untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sementara Rasul definisinya sama dengan Nabi, bedanya diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Mengimani bahwa seluruh Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani bahwanya setiap Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi mengingkari satu Nabi berarti mengingkari seluruh Nabi. Ya, makanya dalam rukun iman adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sigot jama', sigot jama'. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk menunjukkan jalan hidayah. Jadi tujuan nabi-nabi, rasul-rasul diutus adalah untuk menunjukkan jalan hidayah, menyempurnakan kehidupan dunia dan akhiratnya manusia. Jadi ingin hidup kita sempurna, bahagia di dunia, ikut petunjuk Rasul. Ingin kehidupan kita bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke surganya Allah, bahagia selama-lamanya, ikut petunjuk Rasul. Mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya mukjizat di tangan mereka. Jadi sebagai bukti bahwasanya mereka utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah munculkan mukjizat dari tangan mereka. Allah munculkan mukjizat dari tangan mereka. Mereka menyampaikan perkara yang halal dan haram bagi manusia, dan Allah SWT bersihkan mereka dari dosa kecil dan dosa besar. Ya, mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya yang kecil maupun yang besar pada waktu sebelum menjadi nabi dan juga setelah menjadi nabi. Mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu secara singkat bagaimana kewajiban kita atas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Dia mengimani bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Yaitu di antara beriman kepada hari kiamat ada kehidupan setelah kematian. Terus berurutan sampai nanti kejadian terakhir pada hari kiamat nanti. Kejadian terakhir pada hari kiamat nanti. Termasuk pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Termasuk siksa kubur dan nikmat kubur. Bagian daripada beriman kepada hari akhir. Adanya hisab nanti, adanya mizan timbangan nanti, adanya sirat nanti yang harus kita lalui. Kemudian nanti adanya surga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya neraka bagi mereka yang ingkar dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selainnya yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW secara terperinci. Tapi yang kita jelaskan di sini adalah tentang global daripada beriman kepada hari akhir. Yang keenam adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Dia mengimani bahwasanya pada zaman azali, jauh-jauh hari sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh, Allah telah mentakdirkan perkara-perkara yang pasti harus terjadi dan perkara yang tidak ditakdirkan. Tapi perkara-perkara yang sudah Allah takdirkan pasti akan terjadi. Mustahil tidak akan terjadi. Dan perkara yang tidak Allah takdirkan mustahil akan terjadi. Ya, sehingga dikatakan tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai dia berkeyakinan apa yang menimpa dia tidak akan mungkin meleset daripada dia. Dan apa yang meleset daripada dia tidak akan mungkin menimpa dia. Gitu. Kemudian seluruh kejadian terjadi karena qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, Nabi SAW menceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kolam, maka kolam
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uktub, tulislah. Maka ketika itu Qalam bertanya, ya Allah, apa yang harus saya tulis? Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Tulislah semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi sebelum roh diciptakan, sebelum makhluk semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdirnya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan terlebih dahulu. Sampai hari kiamat. Bayi yang akan lahir nanti pada hari kiamat sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan siapa bayi tersebut. Nah, jadi tidak akan mungkin seseorang kan lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami beramal sekarang, apakah karena takdir yang baru atau takdir yang lama? Maka Nabi SAW bersabda, enggak, karena takdir yang lama. Karena takdir yang lama. Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah, kolam sudah diangkat, nggak nulis lagi. Kemudian kertas sudah kering. Jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau begitu, apa gunanya amal ya Rasulullah? Kalau seandainya sudah Allah takdirkan. Tapi Nabi SAW bersabda, i'malu, tetap kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqala lahu. Bahwasanya semua itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan tergantung tempat dia kembali nantinya. Takdirnya dia apa? Takdirnya dia jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan ahli surga. Makanya tetaplah untuk beramal. Kemudian selanjutnya orang asing tadi bertanya lagi kepada Nabi SAW. Beliau berkata, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma antalaq falabithu maliyan thumma qala li ya Umar atadri man sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang asing tadi berkata, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Sudah bicara tentang Islam, kemudian iman, sekarang bertanya tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu anta'budallah, Anda menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah Anda melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah. Kalau Anda tidak bisa merasakan sifat demikian, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah melihat Anda. Itu sifat ihsan. Jadi kita rasakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa, ya udah, kalau begitu rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat kita. Taib, melihat kita. Ia berkata lagi, sekarang kabarkan kepada saya tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau Nabi SAW orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melalui satu perantara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu malaikat Jibril. Beliau mengatakan yang ditanya sama-sama enggak tahu dengan yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih tahu masalah ini daripada yang bertanya. Intinya sama-sama tidak tahu tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Beliau menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, ia pun tidak berpakaian, ia pun miskin, penggembala kambing, saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Nantinya seorang yang miskin, tidak beralas kaki, tidak punya pakaian, Masya Allah, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Selesai, kemudian laki-laki asing itu pergi. Nah, saya diam sejenak, kata Umar. Udah gitu Nabi SAW bersabda, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Orang asing tadi tahu nggak siapa dia? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi yang tadi datang ya dalam keadaan hai'ah, bentuk yang paling bagus, baju paling putih, rambutnya paling hitam, nggak ada tanda-tanda orang baru datang dari safar, ya. Kemudian tidak dikenal oleh orang yang ada di masjid waktu itu, ternyata itu adalah malaikat Jibril yang datang ke Masjid Nabawi untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Baik. Yang dijelaskan tadi oleh Nabi SAW tentang sifat ihsan. Bagaimana kita dalam beribadah kepada Allah, kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, maka bagaimana kita merasakan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, maka muncul adab yang baik kalau dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika seseorang merasakan dilihat oleh zat yang maha mulia, zat yang maha kuat, maka hendaklah tidak muncul dari dirinya sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Kalau kita berhadapan dengan seorang raja, yang mana raja tersebut, taruhlah raja tersebut raja yang sangat dihormati, raja yang sangat kuat, kekuatannya yang sangat dahsyat, maka tidak mungkin kita akan melakukan perkara yang tidak layak di hadapan dia. Kenapa? Karena ia orang yang besar, ia orang yang besar. Nah, sementara kita dalam beribadah, kita lagi menghadap siapa? Kita menghadap zat yang telah menciptakan raja-raja dunia yang besar. Nah, maka selayaknya ketika kita beribadah tidak melakukan sesuatu yang tidak layak dikerjakan di hadapan zat yang maha mulia. Ia menjaga dirinya agar senantiasa yang muncul dari dirinya adalah adab-adab yang baik. Itu adalah sifat ihsan. Maka orang yang memiliki sifat ihsan, maka dalam amalnya secara terang-terangan ataupun tersembunyi itu tidak ada bedanya. Orang yang tidak memiliki sifat ihsan mungkin di depan orang ketika dalam keramaian dia bisa berbuat baik. Tapi ketika dia berkesendirian dia bisa tidak berbuat baik. Tapi orang yang memiliki sifat ihsan, dia senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ramai, dia merasa dilihat oleh Allah. Dalam keadaan bersendirian, dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepadanya 24 jam sehari semalam. Maka dia merasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Terjadi persisnya itu kapan? Nah, perkara demikian Nabi SAW tidak tahu. Tidak tahu. Bahkan Nabi telah menjelaskan, bahkan yang bertanya pun tidak tahu. Nabi sendiri dari golongan manusia nggak tahu. Ya. Malaikat Jibril di antara petinggi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala pun divonis oleh Nabi SAW, malaikat Jibril pun tidak tahu mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka malaikat Jibril bertanya, kalau hari pastinya nggak diketahui, kalau begitu tolong kabarkan tanda-tandanya. Kan kalau tanda-tandanya muncul, berarti kita mengetahui akan kedekatan munculnya hari kiamatnya nanti. Maka dikatakan ketika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Ketika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Maka dikatakan di antara sebagian penafsirannya, maka akan banyaknya nanti umul walad. Yaitu seorang hamba sahaya di zaman dahulu dimiliki oleh seseorang yang merdeka, kemudian digauli, kemudian dia hamil. Nah, setelah hamil, maka anaknya itu menjadi orang merdeka. Dan si hamba sahaya tadi pun ketika nanti dia sudah hamil, maka tidak boleh untuk dijual. Karena sudah dihamili oleh majikannya. Kalau majikannya meninggal dunia, maka dia menjadi orang merdeka. Maka hamba sahaya melahirkan majikannya, yaitu orang merdeka. Dikatakan di antara pengertian yang lain, bahwasanya seorang hamba sahaya melahirkan majikannya adalah maraknya orang durhaka kepada orang tua. Maraknya orang durhaka kepada orang tua. Ia perlakukan orang tuanya seperti mana hamba sahaya.
Sehingga antalidal amatu rabbataha. Ia perlakukan ayah dan ibunya sebagaimana hamba sahaya. Dia suruh ibunya, dia bentak ibunya, dia hardik ibunya, bahkan dia pukul ibunya dan lain sebagainya. Dan itu adalah tanda mendekatnya hari kiamat. Kalau sudah marak demikian. Maraknya durhaka seorang anak kepada orang tua. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mereka orang-orang Baduy, orang-orang pedalaman, yang mana mereka adalah mayoritasnya adalah orang miskin, pengembala kambing, tidak berpakaian, ternyata mereka menjadi orang-orang kaya. Nah, di antara tanda hari kiamat nanti, orang-orang miskin, orang-orang pegunungan tiba-tiba menjadi kaya. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, rumahnya bermegah-megah. Nah, maka ketika terjadi demikian, maka itu tandanya dekat hari kiamat. Apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang tanda hari kiamat tadi, itu bukanlah total tanda hari kiamat. Ketika terjadi, maka mendekat hari kiamat. Enggak, itu hanya sebagian. Tanda-tanda yang lain dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah orang asing tadi bertanya masalah Islam, masalah iman, masalah ihsan, tentang hari kiamat kepada Nabi SAW, sudah itu dia pergi keluar daripada Masjid Nabawi. Maka ketika Umar ibn Khattab keluar, tidak menemukan orang tersebut yang tadi keluar daripada Masjid Nabawi. Nah, Umar berkata, maka saya diam sejenak. Dikatakan sejenak itu, malian itu kurang lebih 3 hari. Maka setelah kejadian itu, semuanya diam di rumah masing-masing 3 hari, ya, tidak membicarakan apa yang terjadi kemarin. Setelah 3 hari, maka Nabi SAW bertanya kepada Umar, "Hei Umar, kamu tahu nggak yang datang kemarin itu siapa?" Nggak kenal. Itu kan Umar nggak kenal. Maka jawaban ketika seseorang ditanya perkara yang ia tidak tahu, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fa'innahu Jibril. Yang kemarin itu adalah malaikat Jibril. Jadi dia turun berbentuk manusia, datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi malaikat Jibril itu posisinya adalah muta'alim dan mu'alim. Beliau adalah pelajar dan pengajar. Pelajar dan pengajar. Kenapa disebut pelajar? Karena malaikat Jibril memang bertanya kepada Nabi SAW. Dan memang seseorang yang bertanya kepada seseorang berarti menandakan dia tidak tahu. Nah, oleh karena itu, maka dinamakan malaikat Jibril ini adalah seorang muta'alim, pelajar. Dinamakan pengajar, ya. Kenapa? Karena memang turunnya malaikat Jibril datangnya kepada Nabi SAW adalah untuk mengajarkan perkara tadi kepada umat Nabi SAW. Ya, bagaimana malaikat Jibril bisa mengatakan sodakta kalau malaikat Jibril tidak tahu jawabannya? Wahai Muhammad, bagaimana tentang perkara iman? Maka diberitakan oleh Nabi SAW, malaikat Jibril mengatakan sodakta. Makanya Umar mengatakan fa'ajibna lahu, aneh, yas'aluhu wa yusaddikuhu. Lah, dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan? Harusnya yang bertanya, dia nggak boleh membenarkan. Seseorang yang membenarkan, dia adalah seseorang yang sudah tahu ilmunya. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Karena ia adalah malaikat Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Nah, maka di Subhanahu wa taala, perkara ini adalah perkara penting, bagian daripada agama kita, ya, rukun Islam, rukun iman, kemudian bagaimana sifat ihsan yang lebih tinggi lagi, ya, sehingga kita bisa selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kita tentang bahasan Arba'in An-Nawawiyah, bahasan hadis yang kedua selesai sampai
saat ini. Kita lanjutkan lagi pembahasan hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.